Hai Sobat UAJY, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya tetap baik-baik aja ya dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di Chit Chat UAJY episode 2. Tepuk tangan teman-teman dong. Gokil. Ada banyak banget ini penontonnya. Iya, udah kayak nonton Lenong ya. Waduh. Bersama saya Nicholas Aremba, pembawa acara dari podcast ini. Jadi sebelum memulai podcast ini saya ingatkan teman-teman untuk pantengin terus channel YouTube Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga Instagram UAJY di @UAJY. Teman-teman tolong please follow dan juga subscribe supaya nanti bisa terus up to date dan tetap dapat informasi seputar UAJY. Nah, Sobat UAJY, kali ini saya akan menyapa atau mungkin saya bukan Sobat UAJY aja nih, ada juga para nakama. Karena kita kedatangan tamu seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan skripsinya. Dia dengan topik Gear 5 Luffy di anime One Piece. Dan kemudian dia juga mengupload hasil proses skripsinya itu di TikTok. Dan juga mendapatkan 1 juta view. Hingga prosesnya menjalani skripsi ini juga diliput oleh berbagai media. Siapakah dia? Mari kita sambut, ini dia Tegar. Tepuk tangan dong everybody. Halo, apa kabar Tegar? Halo Mas. Aduh. Arembus. Aremba dong. Sebelumnya halo warga Jogja. Asik. Warga Indonesia. Apa lagi? Warga One Piece. Warga nakama. Yes, Ya, para halo. nakama. Iya. Apa kabar nih Aduh, untuk Tegar? kalau naik kabar nih rada berat Mas. Asik. Soalnya habis lulus. Oh, kenapa emang? Live Aduh. after graduate? Graduation, Oh, belum ya? Belum graduate ya? Belum, nanti Mei ya. Oh, Tapi Mei. kalau ditanya kabar ya harus baik ya Mas. Iya, oke. Tadi seperti yang di awal dikasih tahu tuh, udah dikasih Tegar ini kamu terkenal gara-gara upload TikTok ya? Waduh Mas, aku nggak terkenal Mas. Aku Oh, orang yes. biasa Mas. Oh, oke. Tapi kan videonya apa ya kalau bahasanya sekarang tuh ya? Viral. Viral. Iya enggak? Oh iya, emang viral Mas. Iya dong, orang 1M, Oh. 1 juta, enggak 1M sih, 1 juta. Sekarang berapa tuh? 1,8? Mungkin sekitar segitu ya. Iya ya. Mungkin ya. Oke. Bisa diceritain nggak tuh proses kreatifnya seorang Immanuel Tegar dalam membuat video TikTok itu hingga akhirnya rame, banyak orang nakama-nakama dari TikTok gitu, bahkan hingga media pun ngeliput gitu. Oke Mas. Mungkin kalau misalnya ditanya ya, kan banyak yang nanya kan, ini emang iseng atau gimana? Ya memang kalau biar gampang jawabnya sih, saya memang ngomongnya iseng kayak gitu. Emang, oh ini iseng kok, tapi aslinya nggak iseng. Jadi dari awal aku ngerencanain mau buat skripsi One Piece, dan akhirnya memang di ACC untuk dibawa skripsi itu, aku udah mikir nih, gimana ya caranya biar skripsiku ini istilahnya meledak nih di media, maksudnya di media sosial. Jadi akhirnya karena memang udah nih bawanya One Piece, targetnya udah jelas dong nakama gitu kan. Nah abis itu aku mikir platform apa sih yang paling tepat buat istilahnya membumingkan ini. Akhirnya aku milih TikTok deh. Jadi dari setelah aku sebenarnya ada konten plan-nya gitu ya. Asik. Ya, Gokil. jadi ini Anak bukan Elkom banget nih bikin konten plan ya. Jadi sebenarnya ini juga langkah buat aku nyari portofolioku. Oh, Misalnya oke. lebih ke branding, gimana sih aku nge-branding diriku sendiri lewat sosial media. Nah, kalau misalnya mungkin kamu lihat nih, Bah, atau misalnya teman-teman lihat nih di TikTokku, itu di hari aku sidang, aku itu ngupload 6 konten. 6, oh sorry. Oke, wis bukan dong. Masa aku harus gini? Enggak ya. Enggak dong. Aku Terus, tuh terus? upload 6 konten. Iya, iya. Dengan format konten itu yang berbeda-beda. Oke. Kayaknya yang bakal lebih naik duluan konten slide. Tapi sebelum aku ngupload 6 konten itu, kalau dilihat aku ada ngupload konten satu yang istilahnya buat buang sial lah kalau di TikTok, buat ngelihat algoritmanya gimana. Oke. Jadi Oh bisa ada- gitu ya? Bisa. Itu sih tergantung akun ya. Oh. Nah, kalau aku mempelajari akunku seperti itu. Oke. Nah, akhirnya aku ngupload konten yang istilahnya bisa nih ngangkat yang lain, kontennya itu cuma H-1 sidang. Kan itu Oh, oke. maksudnya banyak relatable sama orang-orang dan Iya, orang-orang iya, lebih iya. penasaran sama Iya. konten H-1 sidang itu gimana kan. Betul. Ya itu cuma buat nge-boost awalnya,
Dan akhirnya di hari sidang aku upload tuh 6 konten. Itu tuh 2 konten pertama aku uploadnya sore, 2 konten kedua aku uploadnya tengah malam, 2 konten terakhir itu aku uploadnya di pagi harinya. Jadinya terus abis itu aku udah kayak kayaknya, jadi aku tuh nggak tidur Mas sebenarnya. Jadi setelah sidang itu aku nggak tidur sampai pagi. Kenapa kok? Sebenarnya mungkin banyak orang yang bertanya-tanya. Aku pun juga bertanya-tanya. Aku pun penasaran. Kenapa kok? Kamu bertanya-tanya? Aduh, itu TikTok lama ya itu ya. Iya. Oke. Aku jadi bertanya gini Gar. Kayak kok bisa sih ini skripsi bisa diterima gitu loh? Itu kira-kira bagaimana caramu mendapatkan restu dari dosen gitu loh? Apakah kamu menjual jiwamu kepada dosen gitu? Enggak ya. Hiperbola enggak ya. Gitu. Caranya kuliah di Atma Jaya. Asik, tepuk tangan dong. Kita langsung call to action. Makanya kita di Atma Jaya gitu. Iya itu. Iya. Yang pertama kuliah di Atma Jaya ya. Oke. Satu, sudah di Atma Jaya nih. Set gitu. Oke. Oh iya gitu ya. Iya, kan sudah di Atma Jaya. Set gitu. Masa satu lagi nih dapat permen dong. Enggak ya. Diem aja juga. Oke, enggak apa-apa. Kuliah di Atma Jaya. Iya, terus udah nih. Set lagi. Tiga. Ayo. Kamu udah kuliah di Atma Jaya nih? Iya. Ini nggak usah. Ini udah. Ini informasi nih. Oke. Jadi mungkin ini yang kurasakan ya, yang gak aku dapat di kampus lain. Jadi dari dulu itu, dari semester 1 apa semester 2, 1 deh. Iya. Tuh pertama kali kuliah apa ya? Ilmu komunikasi terapan. Itu tuh aku emang suka nge-mention One Piece dari dulu. Buat cari tahu aja sebenarnya dosen di sini terbuka nggak sih sama kalau misalnya mahasiswanya melibatkan kayak anime dan sebagainya untuk contoh kasus dalam tugas-tugasnya. Dan itu bertahan sampai di semester saat ini dong. Jadi di tiap semester dalam tiap tugas kuliah aku tuh kadang nyempilin One Piece itu sebagai contoh kasus, karena kan One Piece itu nampilin banyak-banyak isu ya, isu-isu yang relatable sama dunia sekarang. Betul. Berat Iya. Ada apa pemerintahan gitu ya, rasisme banyak banget. Jadi kayak aku coba nih, karena kita ilmu sosial dan politik ya, akhirnya aku ngelibatin lah di proses kuliah nih. Akhirnya kok istilahnya dapat lampu hijau nih. Jadi, bentar. Sebelum lampu hijau tuh bagaimana tuh proses diskusimu dengan pembimbingmu gitu? Ini soal yang kalau selama pembelajaran dulu. Oke, selama pembelajaran. Oke. Habis itu dari situ deh, karena dapat lampu hijau nih buat tugas-tugas kuliah dan sebagainya. Pakai contoh kasus One Piece. Akhirnya aku kepikiran nih, wah ini nih boleh nih berarti ke tahap yang lebih serius nih, wes. Serius. Iya. Ya itu skripsi gitu kan. Biar skripsiku nih fun juga kan. Karena kan skripsi kan susah tuh, aduh. Iya, padahal kita bisa bikin fun gitu ya. Tergantung topiknya. Betul. Dan akhirnya masuk deh kita semester 7 nih. Aku memang udah target dosen pembimbingku itu harus yang bisa, bukan yang harus yang bisa. Istilahnya karena aku mau ngangkatnya ujung-ujungnya ke teori semiotika atau representasi, akhirnya aku cari tahu deh dosen yang memang pakem di bidang itu. Dan akhirnya aku nyasar. Oke, mungkin sebelum kamu menjelasin tadi ke dosennya, bisa dijelasin nggak tuh kayak buat konteks nih buat teman-teman. Semiotika tuh kira-kira tuh apa sih? Kan kalau setahu kan semiotika tuh dia menganalisis suatu sastra gitu ya. Bukan dari apa? Intinya kan kalau secara gambaran ininya aja, gambaran umumnya aja. Aku aja yang kasih konteks. Jadi semiotika itu kan kita belajar secara memaknai secara denotatif, konotatif gitu kan, dan juga ya nanti ada mitos gitu kan. Kalau denotatif itu secara ya langsung artinya apa, konotatif terus apa gitu kan. Iya, jadi kita melihat tanda dan petandanya. Jadi iya, betul. Secara apa yang kelihatan yaitu tandanya itu, dan petandanya itu apa sih yang nggak kelihatan dari situ. Jadi makanya konteksnya kayak misalnya visual, audio dan sebagainya, ya berhubungan dengan video itu kita lihat di situ. Oke. Apa sih yang
misalnya kan yang kelihatan ya cuma animasi dan Iya, sebagainya. iya. Tapi sebenarnya apa sih makna yang nggak kelihatan? Oke, dari sana? betul, Kayak betul, gitu. betul. Oke. Oke, mungkin kita langsung fast forward aja ya. Tadi ke dosen tuh. Kira-kira dosennya gimana tuh dalam prosesmu hingga akhirnya kan tadi kan diceritain kamu di kelas kan selalu aktif berbicara soal One Piece gitu. Oke. Hingga akhirnya gimana nih caranya kamu ngeflorinnya ke dosen gitu? Oke. Dari awal tuh jadi aku ngajuin 3 judul. Iya. 2 judul soal One Piece, 1 judul soal ada lembaga pemerintah yang aku mau meneliti. Oke. Tapi dari awal tuh dosen pembimbing itu langsung kayak boleh nih yang pertama yaitu yang ini nih pada Gear 5 Luffy. Oh, Terus oke. aku juga udah jelasin kalau misalnya aku pengen neliti ini karena aku suka sama topik itu dan aku percaya ketika aku mengerjakan sesuatu yang aku sukai itu akan Cepat gitu ya. lebih cepat dan lebih gampang rasanya. Iya, betul, betul, betul. Akhirnya dosenku yang kayak boleh kok ini. Nah tiba-tiba aku yang ragu nih kayak, tapi bisa nggak ya Pak selesai cepat? Bisa kok, bisa gitu. Jadi gantian dia yang meyakini gitu. Oke. Akhirnya ya udah karena memang dosennya juga memberikan ruang, ya aku juga akhirnya percaya gitu. Oh, oke. Jadi memang istilahnya kalau ditanya diskusinya gimana sampai ACC ya istilahnya gampang, lebih gampang sih maksudnya. Oke. Dosennya juga Oke, terbuka. karena dosennya juga into gitu ya. Iya. Oke, mungkin sekarang aku bakal tanya lebih teknis gitu ya tentang kenapa kok kamu milih One Piece dan juga Gear 5 gitu sebagai topiknya. Oke. One Piece dan Iya, Gear 5. mungkin bisa dijelaskan secara general aja dan nggak usah rinci, segambaran besarnya aja kenapa gitu. Pertama karena tadi yang aku udah cerita One Piece itu banyak ngandung isu-isu yang berkaitan dengan dunia sekarang yang kayak tadi itu yang udah kita sebutin, diskriminasi, terus isu penindasan dan sebagainya. Dan akhirnya di episode 1071 itu adalah episode pertama yang menampilkan Gear 5 Luffy. Dan itu episode pertama yang secara gamblang ada tuh narasi yang bilang kalau misalnya Gear 5 Luffy itu pembawa kebebasan. Sedangkan ya memang sih cerita One Piece secara keseluruhan itu kayak ceritanya Luffy membebaskan suatu tempat dan sebagainya. Tapi nggak pernah dibilang secara gamblang, nggak ada narasinya kalau misalnya bla 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 pembawa kebebasan itu nggak ada. Tapi ketika di Gear 5 ini, jadi for your information, Gear itu ada 5 lah berarti ada Gear 2, 3, 4, 5 dan di Gear 5 ini di highlight nih kalau misalnya Gear 5 itu pembawa kebebasan. Nah, aku pengen tahu dong kebebasan seperti apa sih yang direpresentasikan di Gear 5 Luffy ini. Jadi ya itu yang jadi dasar aku pengen tahu nih. Oh, oke. Berarti gara-gara ada yang banyak yang membicarakan tentang ini ya, Drum of Liberation itu ya, yang kan ada juga tuh. Iya, pada saat ganti berubah ke Gear 5 gitu ya. Nah oke. Jadi banyak narasinya gitu. Oke. Kira-kira salah satu narasinya apa tuh yang menyimpulkan kok bisa kebebasan gitu? Oke. Artinya sejarah gamblang kalau misalnya Luffy Gear 5 Luffy Drum of Liberation gitu. Bukan. Ya? Apa-apa? Prajurit kebebasan. Oh. Gitu. Ngomongnya tuh prajurit kebebasan. Jadi itu termasuk dalam satu data aku juga ya di screenshot gitu. Jadi ada kata prajurit kebebasan dan ada narasi dari kalau di One Piece namanya Tetua Gorosei, yaitu yang sebenarnya data kuatnya. Kenapa Gear 5 Luffy ini bisa dibilang pembawa kebebasan? Karena dari diskusi itu membahas kalau misalnya Gear 5 Luffy ini pembawa kebebasan gitu. Oke, berarti udah ramalannya gitu ya? Bukan ramalan sih. Atau udah diskusinya. Udah diskusinya gitu ya. Oke. Kebebasan dari apa juga apakah dikasih tahu? Nah itu katanya pembawa kebebasan. Nah itu kan kebebasan kan luas nih. Iya. Akhirnya dari episode itu aku pengen ngeliat nih sebetulnya representasi kebebasan apa sih yang dibawa dari Gear 5 Luffy itu pada episode itu kayak gitu. Hasil akhirnya adalah hasil akhirnya nih. Iya. Satu kalimat aja. Coba rangkai dalam satu kalimat. Gokil. Aku dapatnya 3 poin. Oke. Apa tuh? Ini tapi poin pertama. Interpretasi. Iya betul. Ya, iya nanti untuk sobat nakama yang ingin memiliki interpretasi lain bisa komen di bawah gitu. Call to actionnya gitu ya. Kata Quotes Podcast. Nah, jadi ada 3 nih yang aku dapat. Kita manusia ya bisa salah ya. Tapi yang pertama itu boleh buka dikit ya? Oh iya nggak apa-apa. Santai aja mas, santai. Sambil ngopi aja nggak apa-apa mas, santai aja kita punya podcast ini. Jangan gitu dong, Iya. Sambil buka dikit ya. Iya. Oke. Oke. Ada 3, yaitu
berpikir tanpa batas, Oke, berpikir tanpa batas. bertindak sesuai kehendak, Mm-mm. dan ketiadaan paksaan. Jadi 3 poin itu yang aku dapat. Jadi yang direpresentasikan itu ada 3 itu. Oke. Berpikir tanpa batas, bertindak sesuai kehendak, dan ketiadaan paksaan. Oke. Seperti itu. Oh, berarti Luffy-nya sendiri ya sebagai pribadi yang itu tadi ya, Iya. yang Jadi gear 5 Luffy-nya itu. oke, hingga akhirnya menandakan kebebasan gitu ya. Nah, itu yang aku dapat ya. Kalau teman-teman yang lain dapatnya beda, Boleh komen Komen di di bawah. bawah. Kita sama-sama diskusi nih nakama, Iya. gitu. atau debat di bawah boleh kan? Kan Iya, biasa- boleh, Soalnya boleh. biasa di forum One Piece itu sering debat. Nah, Oke. aku juga kan kadang ikut forum One Piece ya. Yes. Wah, itu debatnya chaos banget itu. Oh, Siapa oke. tahu nakama mau debat di bawah boleh. Iya kan? boleh. Iya, sampai malam nggak tuh debatnya tuh? Yes. Nanti kan malam chaos ini. Iya. Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Oke, boleh. Enggak ya? Boleh. Oke. Yang debat soal One Piece. Oke, kita lanjut ke segmen kedua, yaitu pertanyaan. Kamu kan tadi udah ngasih tahu tuh bahwa kamu tuh di selama kuliah, selama berproses berdinamika di Atma Jaya ini kan sering banget nge-mention One Piece gitu ya. Kenapa One Piece tuh? Wes. Apa yang membuatmu jatuh cinta sama One Piece? Kenapa Bandung, gue? Gokil, kenapa Bandung? Iya. Kenapa One Piece? Iya. Karena memang dari kecil itu emang suka sama One Piece. Oke. Dari kapan ya? Apalagi itu puncaknya tuh pas di aku SMA sih. Mm-mm. SMA tuh mungkin kita udah mulai berpikir liar kan. Kayak One Piece itu seru, bro. Oke, apa serunya One Piece? Coba jelaskan ke saya yang tidak tahu ini. Mungkin capek ya nonton episode. Iya, betul. Kan ribuan banyak banget itu. Iya. Tapi kalau di jalan itu kayak wah ini tuh relate sama kita gitu loh sekarang, kayak isu-isunya tuh menarik. Jadi kayak kita tuh nonton anime tapi nggak ringan gitu, tapi anime yang berat istilahnya. Oh, tapi oke. fun, tetap fun. Oke. Jadi isunya itu berat, Tapi dibawakan dengan fun gitu tapi ya. dibawakan dengan fun. Dan Oh, kita tuh nggak oke. lihat kayak misalnya ada namanya arc manusia ikan, itu isinya semua diskriminasi di sana. Oh. Soal kelas sosial. Oke, Nah itu oke. hampir aku bawa juga di Oh. itu judul kedua aku, tapi lebih dipilih yang ini. Oke. Jadi aku mau bahas kelas sosial di Iya, sana. iya. Terus misalnya pembantaian dan Oh, sebagainya. wow. Dan soal ini sih yang aku paling suka di One Piece itu nge-highlight-nya soal pemerintahan dunia gitu. Oh, oke. Di One Piece kayak Oke. gitu. Iya, di One Piece. Betul. Iya. Pemerintahan dunia di One Piece. Oke. Berarti kalau aku suruh ini milih salah satu karakter dari Straw Hat Crew, krunya topi jerami itu. Wis, gokil. Iya, topi jerami. Kira-kira siapa yang menurutmu aku banget gitu? Aku. Iya. Oh, kamu. Iya, Aku iya atau kamu. aku? Masa aku dong. Hey. Iya, kamu banget gitu. Pasti ya Siapa? karakter yang paling gue suka ini. Oh, Luffy. Luffy. Oke. Karena- Kenapa Luffy? Kenapa Luffy ya? Iya. Karena memang aku tuh suka penggambarannya Luffy yang kayak fun. Dia kan emang kayak dia tuh makannya banyak gitu kan. Oke. Dan Bulking. Enggak, Kalau bahasa Jinnya bukan. bulking. Oh, Aduh, enggak. bukan bulking. Oh, kirain. Luffy tuh Iya. makannya banyak. Dia tuh punya satu prinsip yang Ah-ah. aku suka banget. Oke. Dia itu nggak pernah pengen ngeliat orang lain kelaparan. Oh. Tapi dan juga dasar dia nolong orang Iya. itu berdasarkan orang itu ngasih dia makan atau enggak. Ketika oke. orang ngasih dia makan, dia mau nolong orang itu. Oke. Dan juga ketika ada orang yang lapar, dia pengen buat orang itu kenyang. Jadi prinsipnya itu simple tapi bermakna, karena menurutku makanan itu sesuatu hal yang jadi pondasi utama gitu loh. Ketika ngelihat dia berbagi makanan dan sebagainya, itu tuh kayak aku merasakan wah ini simple tapi ini nggak semua orang mikir kayak gini. Kayak nggak semua orang tuh mikir kalau misalnya ngasih orang makanan itu sesuatu yang wah, sesuatu yang oke. berharga, padahal Oke. sesimpel kita ngajak ayo kita makan kayak gitu. Oke, Misalnya oke. lagunya Sal Priadi wes. Oke, besok kita pergi Besok makan kita- itu. iya. Itu tuh sesuatu yang simpel tapi itu bermakna gitu ya, banget sebagai gitu. appreciation gitu ya. Iya. Luffy itu Oke. prinsipnya simple. Dia pengen ngeliat orang, nggak ada orang yang kelaparan dan semua orang itu bahagia. Bahagia. Oke. Gitu. Jadi itu yang jadi
apa ya, peganganku gitu. Kenapa aku suka sama Luffy. Oke, jadi cari bahagia lo dengan makan gitu ya. Tepuk tangan untuk teman-teman dong. Tegar, keren banget nih. Oke. Luffy dan makannya itu ya. Oke, sekarang mungkin kita saatnya. Kamu lapar nggak, Bang? Apa? Oh iya, lapar. Kamu lapar? Iya, lapar. Oke, nanti kita makan. Gokil. Kita makan di mana? Kantin Atma Jaya gitu. Kita bakal bacain pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari @Florencia Sipota. Gimana caranya dapat ACC judul dari Dospem? Oh, tadi udah didiskusi ya. Udah tentang diskusi. Ya intinya kita dosennya sama-sama tertarik gitu ya dengan apa mungkin gimana? Ada notes sedikit ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi aku emang buat sheet strategi gitu kayak apa yang mau kejelasin. Nah, itu dijelasin. Jadi boleh ada 3. Pertama, kamu harus tahu masalahnya tuh apa, bagaimana itu menjadi masalah, dan kenapa itu jadi masalah. Jadi kalau misalnya masalahnya apa, itu objekmu, itu masalahnya sebenarnya apa sih? Terus yang kedua, bagaimana menjadi masalah, itu proses topikmu itu kok bisa jadi masalah. Nah, kalau kenapa jadi masalah, itu lebih ke reasonnya, kayak urgensinya apa sih, kok kenapa sih harus topik itu, jadi kayak gitu. Jadi istilahnya harus persiapan matang juga, dan aku berusaha meyakinkan lewat 3 klasmen itu gitu. Boleh dijawab nggak itu tadi? Secara singkat apa tuh tadi? Masalahnya apa, terus apa nanti saya yang cari masalah gara-gara tanya ini? Enggak ya? Rasanya kayak sidang ya ini kalau gitu. Enggak ya? Ya gitulah simpelnya. Ya udah kayak gitu aja. Masalahnya apa? Kita ke pertanyaan selanjutnya gitu deh. Ada pertanyaan dari Febiona 03. 03. Iya, 03. Emang Luffy ACC sama penelitiannya? Ditanyain sama Luffy itu. Gimana? Kamu sempat telepon nggak tuh? Minjem topinya kan soalnya kan? Ini minjem nih. Iya, ini Lauktel ya. Kan sempet ini kan dia lagi hiatus kan sekarang animenya. Nah, makanya kamu pinjem ya. Udah ngikut aja gitu loh. Kalau misalnya aku mancing kemana gitu, ngikut aja Gar. Kemarin sih udah. Kemarin sih sudah kontakan. Karena dia kan rada sibuk. Dia lagi di Elbaf sekarang. Lagi ketemu Loki. Iya. Nah itu dia lagi ketemu, dia lagi nyari kunci kemarin. Terus nelpon deh. Halo lu. Gini. Kayak telepon cewek ya. Halo lu. Sorry lagi sibuk nih, lagi nyari kunci katanya gitu. Tadi dia juga katanya ini kan dari Jaksel kan Luffy kan. Gimana Bri? Gimana? Ini kita sekarang tinggal masuk ke akhir. Jadi untuk Tegar kira-kira ada nggak sih mungkin pesan-pesan buat mahasiswa baru yang mungkin dari sekarang kan Tegar kan kepikiran topiknya One Piece itu kan udah dimulai dari awal kan, awal perkuliahan kan. Nah kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman biar untuk mencari topik apa ya gitu? Cari yang kamu suka, bukan yang orang lain suka. Asik. Udah gitu ya. Jadi sesimpel, jangan kalau udah tahu skripsi susah, jangan dipersulit lagi deh gitu loh. Oke kak, siap kak. Paham? Iya siap kak, saya juga baru skripsi nih. Aduh, kalau skripsi udah tahu skripsi itu katanya susah, udah nggak usah dibikin pusing lagi deh. Ya udah dibikin fun aja, misalnya nih kayak aku bahas One Piece gitu ya. Biar ngerjainnya tuh ya seru ya, senang juga. Jadi pas ngerjain tuh kayak wah ngerjain One Piece nih gitu. Iya nonton lagi nih gitu ya. Aku nonton sampai 20 kali kayaknya. 20-an kali. Wow. Lebih kayaknya. Dan gitu. Itu proses kan kalau semiotika itu juga dilihat satu persatu kan. Itu berapa scene akhirnya yang dilihat? Oh iya itu menarik tuh. Itu ada dapat 6 scene. 6 scene. Iya, 6 scene. Dapat berapa tanda tuh? Berapa ini? Mas, udah dong. Oh iya, oke ya. Udah sorry. Sidang nih. Iya, sorry. Oke. Ya intinya selama kamu fun kamu bakal menjalani itu ya. Iya. Oke. Yang penting fun dulu sih. Iya, betul. Dan juga ya skripsi yang fun semuanya itu bisa kita dapat di Atma Jaya, Yogyakarta. Kalau mau bahas skripsi fun, kuliah di Atma Jaya. Iya betul. Gini aja kita kayak calling to action gitu. Jadi aku mau kuliah yang fun, kamu Atma Jaya aja gitu ya. Atma Jaya Jogja aja gitu. Sini aja. Iya, yang sini baterainya habis sudah. Iya. Udah habis itu baterainya. Iya. Di Atma Jaya. Iya betul. Gitu. Atma Jogja ya Atma Jogja aja gitu ya. Terus nanti kalian
Oh, Atma Jaya. Oke, Atma Jaya, Jogja aja gitu Oke, ya. Atma Jaya, Jogja aja. Iya, terus nanti ada drone gitu kan di atas sana. Enggak ya pakai itu ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke ya. Oke. Mau kuliah yang fun. Kuliah di Atma Jaya Jogja aja. Wih, tepuk tangan dong teman-teman. Oke. Itu dia akhir dari Chit Chat episode 2 pada kali ini. Saya Nicholas Arimba dan Saya Tegar. undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.